Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya nih? Semoga selalu baik-baik aja ya. Oh iya, di sini saya mau mengajak kalian semua untuk mengenal anak berbakat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dewi Astini dengan NIM 11026 21031, Pendidikan Khusus Angkatan 2021 Universitas Negeri Jakarta. Siapakah anak berbakat itu? Menurut Biro Pendidikan Amerika Serikat yang direvisi pada tahun 1978 dan 1988, Davis 2006, satu kalimat versi 1988 berbunyi, anak yang berbakat dan bertalenta adalah anak-anak dan orang muda yang memberi bukti kapabilitas hasil kerja yang tinggi dalam bidang seperti intelektual, kreatif, artistik, visual dan pertunjukan atau kapasitas kepemimpinan atau dalam bidang akademis tertentu, serta yang membutuhkan layanan atau aktivitas yang biasanya tidak disediakan oleh sekolah untuk bisa mengembangkan secara penuh kapabilitas tersebut. Sedangkan menurut Joseph Renjuli, anak-anak berkemampuan unggul dan berbakat khusus adalah mereka yang memiliki kemampuan mengembangkan sifat-sifat gabungan tersebut dan menerapkannya terhadap bidang yang bernilai potensial dari prestasi manusia. Renjuli dalam three-dimensional model, three-ring conception, three-ring interaction, keberbakatan mencakup 3 dimensi yang saling berkaitan, yaitu ada kemampuan umum di atas rata-rata, IQ tinggi. Kemampuan ini mencakup berbagai bidang kemampuan yang biasanya diukur dengan tes inteligensi, prestasi, kemampuan mental primer, dan berpikir kreatif. Selanjutnya ada kreativitas tinggi. Kreativitas merupakan suatu ungkapan atau upaya mengungkapkan atau berusaha untuk menciptakan sesuatu dengan fantasi, sebagai kemampuan memberikan gagasan-gagasan baru yang dapat diterapkan dalam memecahkan suatu masalah, atau kemampuan untuk melihat atau menciptakan hubungan-hubungan atau kombinasi-kombinasi yang baru. Selanjutnya ada task commitment atau penyelesaian tugas-tugas. Task commitment ini merupakan bentuk motivasi internal yang mendorong seseorang untuk tekun dan ulet dalam mengerjakan pekerjaannya. Meskipun mengalami macam-macam rintangan atau hambatan, tetapi menyelesaikan tugas yang telah diberikan padanya adalah tanggung jawabnya. Pengertian lain dari kreativitas merupakan suatu proses mental individu yang melahirkan gagasan, proses, metode, ataupun produk baru yang efektif, yang bersifat imajinatif, fleksibel, yang berdaya guna dalam berbagai bidang untuk pemecahan suatu masalah. Anak berbakat memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama ada kepekaan yang tidak biasa saat bayi hingga dewasa, yaitu dari kecil sudah suka belajar dengan sendirinya. Selanjutnya, perkembangan bahasa yang sangat cepat, yaitu anak berbakat memiliki kemampuan bahasa yang superior, kelancaran secara verbal. Dalam umur beberapa tahun, mereka cepat memiliki banyak kosakata dan tata bahasa yang rumit, mereka sudah bisa memahaminya. Selanjutnya, mereka senang belajar, yaitu anak berbakat memiliki ingatan yang efisien dan kapasitas yang tinggi. Superioritas akademik, yaitu anak berbakat memiliki pengamatan yang tajam, dan banyak dari mereka adalah anak akselerasi kelas. Anak berbakat suka menganalisis dan pemecahan masalah yang superior, yaitu anak berbakat memiliki kreativitas yang tinggi dan sangat imajinatif. Selanjutnya, anak berbakat memiliki kecenderungan pada suatu yang baru, yaitu anak berbakat memiliki keingintahuan yang tinggi, mengeksplorasi bagaimana dan mengapa. Selanjutnya, minat bakatnya luas dan memiliki informasi yang banyak. Anak berbakat memiliki selera humor yang tinggi, yang humornya tinggi dan positif, tidak menjatuhkan atau membuat orang lain sedih. Dan tidak semua anak berbakat itu kaku dan terlalu serius. Saat usianya masih kecil, anak berbakat sering bertanya dengan pertanyaan yang sulit dijawab oleh orang-orang dewasa. Anak berbakat
suka memanipulasi sistem verbal, matematis, artistik, atau simbol, yaitu anak berbakat menggunakan keterampilan berpikir tingkat tinggi strategis yang efisien. Anak berbakat juga memiliki banyak kegiatan karena penuh semangat dan mereka tidak suka berdiam diri apalagi melakukan kegiatan yang tidak bermanfaat. Selain itu, anak berbakat juga memiliki karakteristik negatif. Yang pertama, perkembangan yang tidak seimbang dalam bidang kognitif yang berbeda. Selanjutnya, mereka memiliki prestasi rendah terutama di bidang yang tidak disenangi. Misalnya, anak hanya senang di bidang akademik sehingga di dalam bidang akademik prestasinya rendah. Selanjutnya ada tidak menurut, terkadang termasuk sudah mengganggu. Misalnya, anak berbakat telah menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu. Lalu dia mengganggu temannya yang belum mengerjakan tugas dan ketika dilarang dia akan marah. Yang selanjutnya, kesulitan pribadi antar siswa yang memiliki kemampuan kurang. Terkadang mereka merasa paling pintar dan menganggap remeh teman-temannya. Anak berbakat sering mengecam terhadap dirinya sendiri secara berlebihan. Jika tidak bisa menyelesaikan suatu tugas atau soal, anak berbakat akan marah terhadap dirinya sendiri. Anak berbakat juga bisa ragu terhadap dirinya sendiri. Anak berbakat bisa ragu pada kemampuannya sendiri. Anak berbakat juga memiliki kepekaan perasaan yang berlebihan dan harapan terhadap orang lain. Anak berbakat juga bisa menjadi perfeksionisme yang bisa bersifat ekstrim, misalnya dalam melakukan suatu hal harus selalu sempurna. Anak berbakat bisa merasa frustasi dan rasa marah, misalnya karena keterampilan motorik yang tidak berkembang. Selanjutnya, mereka membangkang tidak patuh, menolak otoritas, misalnya menyerang guru secara verbal. Karena merasa dirinya pintar, maka dia cenderung meremehkan orang lain. Yang terakhir, anak berbakat bisa merasakan depresi. Semua orang bisa depresi termasuk anak berbakat. Karena adanya masalah baik internal maupun eksternal, maka mereka bisa mengalami depresi. Misalnya karena banyaknya harapan tinggi dari orang-orang terhadap dirinya. Yang perlu dilakukan orang tua dan keluarga ketika mengetahui anak memiliki keberbakatan adalah sebagai berikut. Pertama, orang tua dan keluarga bisa berkonsultasi kepada tenaga pendidik atau psikolog. Yang kedua, menentukan sekolah yang memiliki kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan anak. Yang ketiga, orang tua dan keluarga tidak boleh membedakan anak yang lain dengan anak cerdas dan berbakat istimewa dalam memberikan perhatian dan kasih sayang. Yang keempat, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk mempelajari hal-hal baru seperti mengembangkan potensi yang diminatinya, ide-ide yang digagasnya, dan lain sebagainya. Yang kelima, memberikan kesempatan pada anak untuk bermain bersama teman sebayanya guna meningkatkan kemampuan sosial dan emosinya. Yang terakhir, guna mengetahui perkembangan anak, orang tua dan keluarga harus selalu berkomunikasi dan melakukan evaluasi bersama-sama dengan guru, konselor, dan pihak-pihak profesional lain yang menangani anak. Untuk mengenali anak berbakat, kita harus melakukan identifikasi dan asesmen. Identifikasi anak berbakat dapat diartikan anak berbakat dapat diartikan proses mengenali anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, sehingga diperlukan layanan berdiferensiasi agar mereka dapat berkembang secara penuh seperti potensi yang dimilikinya. Selanjutnya, asesmen. Asesmen adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang komprehensif dan akurat pada individu yang dapat digunakan untuk bahan pertimbangan dalam melakukan intervensi, yakni dengan melakukan program layanan pendidikan baginya. Informasi yang dihimpun adalah faktor-faktor protektif yang terdapat pada individu. Selanjutnya, identifikasi dan asesmen bisa dilakukan oleh guru, dokter, dan psikolog. Apakah di Indonesia terdapat anak berbakat? Bagaimana layanan pendidikan anak berbakat di Indonesia?
Lalu bagaimana kita bisa mengenali anak berbakat itu? Jawabannya, tentu saja di Indonesia terdapat anak berbakat. Namun karena beberapa faktor, orang-orang sulit untuk mengenali anak berbakat. Keberbakatan yang dimiliki oleh anak bisa hilang jika tidak dikembangkan. Layanan pendidikan untuk anak berbakat di Indonesia juga masih kurang memadai. Indonesia butuh layanan pendidikan yang bisa membantu anak berbakat mengembangkan bakatnya. Hal ini tentunya menjadi tanggung jawab kita semua untuk ikut serta memajukan pendidikan yang ada di Indonesia. Kesimpulan, untuk mengenali anak berbakat yang ada di lingkungan kita sendiri, kita dapat melakukan 1. Mencari tahu apa itu anak berbakat. Yang kedua, mengenali karakteristik mereka. Yang ketiga, memahami perilaku mereka. Yang keempat, melakukan identifikasi dan asesmen. Dan yang kelima, mendukung keberbakatan yang mereka miliki. Cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami. Saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.